Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang meneruskan mengenai penggunaan tenses. Tapi sebelum kita mulai penggunaan tenses, saya ingin ingatkan bahwa nyusun tensesnya itu dilatih ulang dan ulang hingga lancar sekali. Sekarang kita melanjutkan dengan pembahasan mengenai tenses, pemakaian dari tenses. Pertama, present tense. Present tense itu paling banyak pembahasannya. Karena present tense adalah bentuk tense yang paling sederhana, sehingga sering banyak dipakai dalam berbagai hal, berbagai kesempatan. Itulah sebabnya kita harus membahas kapan saja itu dipakai, ya. Nah, itu dalam hal seperti apa saja dipakai. Nah, itu paling banyak pembahasannya justru malah present tense. Present tense dipakai yang pertama apabila itu menyangkut kebiasaan atau ada unsur kebiasaan. Misalnya, I drink milk every morning. Sometimes he comes here. They seldom, ini yang lisan ya, saya tambahkan, they seldom play tennis. She never drives a car. Misalnya ya, nah itu. Terus kedua, apabila kalimatnya mengenai hal yang tetap atau agak tetap atau sejauh tertentu tetap ya, ada unsur tetapnya. Misalnya, God is the greatest. Tuhan Maha Besar. Fish lives in the water. Nah, itu dua hal itu adalah hal yang tetap. Terus yang ada unsur tetapnya, she's beautiful. She's beautiful. Ya. Dia cantik, ya mungkin selama 20 tahun, 30 tahun. Misalnya kita tunggu 50 tahun lagi dari sekarang, dia tidak cantik lagi. Terus yang ketiga, mengatakannya kira-kira bersamaan waktu dengan kejadian singkat. I take this pen. He drops the stone. I touch him. Itu. Misalnya, I punch him. Ya, saya meninju dia. Puk gitu ya. Nah, itu. Misalnya contoh yang lain lagi. He stops here. Atau we stop here. Kita berhenti di sini, langsung kita rem kendaraannya. Itu ya. Yang ketiga, mengatakannya kira-kira bersama itu dengan kejadian singkat. Yang keempat, mengatakannya kira-kira bersama waktu dengan awal kejadian yang memakan waktu. Misalnya kita menyuruh salah seorang untuk menyapu lantai karena lantainya banyak debunya, misalnya sangat berdebu. Please sweep the floor. Terus dia ngambil sapu. Terus saya mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, excuse me, she sweeps the floor. Misalnya gitu. Contoh yang lain, misalnya saya seorang montir mobil, ada orang yang datang, atau mungkin saya punya bengkel mobil, ya. Karena dia itu orang pelanggan istimewa. Jadi saya tidak menyuruh montir-montir saya untuk memperbaiki, tapi saya sendiri sebagai pemilik dan mungkin paling ahli di bidang itu memperbaiki mobil itu, saya tangani. Terus saya membuka kap mesinnya, klik, I repair your car. Nah, itu. Nah, apabila kita udah klak-klek-klok, asik memperbaiki mobil, itu kita mengatakannya menjadi I am repairing your car. Misalnya tadi she sweeps the floor. Dia udah menyapu ke sana ke sini, kita akan mengatakan she is sweeping the floor. Jadi present tense itu berbatasan langsung dengan present continuous tense gitu. Nah, itu ya. Contoh yang lain lagi misalnya she cooks soup, ya baru nyiapin untuk masak sopnya. Tapi apabila udah diaduk-aduk, wah baunya udah sedap, kita mengatakan she is cooking soup gitu.
Contoh yang lain misalnya she goes to the market. Ya baru ini misalnya ngambil tas belanja, terus dia baru membuka pintu, saya mengatakan she goes to the market. Ya. Tapi apabila udah jalan atau udah pakai kendaraan ke arah pasar, kita akan mengatakan she is going to the market. Itu perbatasan antara present tense dengan present continuous tense. Terus berikutnya kita bahas past tense. Past itu artinya yang lalu, ya. Bisa juga itu sebagai kata sifat atau adjektif. Past itu artinya yang lalu. Ya, past experience, pengalaman yang lalu. Past history, sejarah yang lalu. Tapi apabila I do not like to think about my past too much. Nah, itu past itu artinya masa lalu saya, my past, masa lalu saya. Ya. Nah, ini past tense. Ini poin yang pertama, kejadiannya terjadi di waktu yang lalu, ya. Terus hal yang penting kita ketahui lagi, ini lebih penting lagi, memakai keterangan waktu lampau atau tidak memakai keterangan waktu lampau tetapi jelas lampau. Misalnya, I flew to The Hague last month. Saya terbang ke Den Haag bulan lalu. Ya, misalnya pakai pesawat charter atau pakai jet pribadi. I flew to The Hague last month. Saya terbang ke Den Haag bulan lalu. Karena last month kita tidak boleh pakai fly, mau nggak mau harus pakai flew. Dan itu jelas bahwa itu lampau. Kejadiannya terjadi di waktu yang lalu. Terus contoh yang lain. My father bought me this computer in Albuquerque last year. My father bought me this computer in Albuquerque last year. Ayah saya membelikan saya komputer ini di Albuquerque tahun lalu. Nah itu. Komputernya kan udah di sini, udah saya pakai. Nah, ayah saya pasti membelinya di waktu yang lalu. Apalagi di sini last year jelas ya. Contoh yang lain lagi. Who planted that tree? Siapa yang menanam pohon itu? Pohonnya udah besar, udah berbuah. Pasti nanamnya mungkin udah 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, ya, 11 tahun lalu dan sebagainya. Contoh lain misalnya nih, saya beri contoh lisan. Misalnya begini. I came here on foot. Saya datang ke sini jalan kaki. Kenapa harus past tense? Karena sekarang ini saya udah di sini. Pasti datangnya kan tadi sebelumnya gitu. I came here on foot. Yeah. Contoh yang lain, I bought this pen at Mirota Department Store. Saya membeli pulpen ini di toko serbada Mirota. Kan penanya udah di sini, udah saya pegang, udah saya pakai, berarti membelinya pasti di waktu yang lalu. Tidak mungkin kita udah pakai itu belum dibeli, masih percobaan. Nanti apabila cocok dibeli, nggak cocok kembalikan, ya, nggak mungkin kan itu past tense. Kemudian selanjutnya future tense. Future tense itu tidak terlampau rumit ya. Apabila dalam future sendiri artinya sebagai adjektif, sebagai kata sifat artinya yang akan datang sebagai kata sifat atau adjektif. Misalnya future prospek di masa yang akan datang. Future assignment, penugasan yang akan datang, ya. Apabila past assignment, penugasan yang lalu. Tapi apabila my future is very important, masa depan saya
adalah sangat penting. Di situ future sebagai kata benda atau noun. Di sini future tense ya. Jadi apabila kita memakai akan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa ini kita pakai will atau tidak akan kita pakai won't. Nah ini. We will apabila kita mengatakan begini dalam bahasa Indonesia. Dia akan datang ke sini besok. Ya. Ini tomorrow itu gandeng ya, nggak pisah. Ini gandeng, bukan tomorrow. Oh ya. Iya. Ini salah ngetiknya aja ya. Tomorrow itu nggak pisah, itu gandeng. He will come here tomorrow. Dia akan datang ke sini besok. Contoh lain, we won't cheat anybody. Kami tidak akan menipu siapapun. Contoh yang lain lagi misalnya, I will study hard to master English. Misalnya, they won't do anything because they are lazy misalnya. Itu. Atau yang lain, they won't stop studying. Mereka tidak akan berhenti belajar. Terus kemudian past future tense. Akan tapi dalam cerita. Misalnya begini. She would attend a party. So she dressed well last night. Ya. Dia akan menghadiri sebuah pesta, maka dia berpakaian keren tadi malam. Ya. Dia berpakaiannya keren kan tadi malam. Yaitu ketika waktu itu tadi malam itu dia akan mengunjungi sebuah pesta. Sekarang dia berpakaian ya seadanya, santai ya, nggak berpakaian keren misalnya. Karena berpakaian kerennya tadi malam, yaitu ketika akan mengunjungi sebuah pesta. Terus contoh lain misalnya, they wouldn't drink coffee because they would go to bed yesterday. Kemarin itu mereka nggak mau minum kopi, padahal wah kami misalnya tempat saya banyak sekali kopi waktu itu. Tapi mau minum kopi nggak? Ini kopinya enak ini, sip. Mereka menolak. Mereka tidak akan minum kopi karena mereka akan pergi tidur kemarin itu. Jadi mereka nggak mau. Jadi they wouldn't drink coffee because they would go to bed yesterday. Pergi tidurnya itu kemarin, nggak sekarang ya. Sekarang itu ya mungkin akan pergi ke bioskop atau akan pergi ke masjid gitu ya. Nah itu. Contoh yang lain lagi, they will work hard to make much money. Mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak ya. They wouldn't misalnya they wouldn't commit crime. Mereka tidak akan melakukan kejahatan ya. They wouldn't commit crime because it was a bad thing to do. Karena itu adalah hal yang tidak baik untuk lakukan. Aduh. Kemudian present continuous tense. Present continuous tense. Ada dua pemakaian. Yang pertama mempunyai arti sedang. Misalnya saya sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English.